Ya, itu adalah topik yang bakal kita bicarakan sekarang. Dan ya, dia baru-baru ini jadi perbincangan di internet lagi, tapi bukan buat hal yang cringe, tapi udah hal yang dicurigai merugikan orang lain. Aduh, ternyata gue akhirnya membahas hal ini juga. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Hwa Girl, dan kenapa internet membicarakan dia? Buat kalian yang belum tahu, Hwa Girl adalah seseorang yang secara random, literally random, itu jadi terkenal karena diberikan panggung sama netizen. Awal mulanya adalah dia hanya seorang NPC biasa yang diwawancara sama konten kreator yang demen wawancara cewek-cewek di kehidupan malam gitu. Ya, wawancaranya panjang sih, tapi intinya ada satu momen yang sangat-sangat membuat dia itu naik ke permukaan, yaitu adalah momen Huaku Kuaku. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk and spit on that thing. You get me? Buat kalian yang masih belum belajar bahasa Inggris dan sampai sekarang males buat belajar dan memang siap untuk hidupnya nggak berubah dan gitu-gitu aja, gue akan bantu jelasin. Jadi cowok ini kasarnya nanya gitu, kira-kira apa hal yang membuat cowok lu itu, pasangan lu di kasur itu jadi menggila, jadi kayak bakal tergila-gila sama lu. Oh, lu mesti ngelakuin gerakan elang tua gitu. Nah, hal itulah yang membuat dia ramai ke permukaan. Banyak orang di sosial media ngomongin dan memberikan dia awareness dan reach kepada orang-orang lain. Jadi orang-orang tahu siapa itu Hwa Girl. Kalau kalian masih nggak ngerti, ya tadi gue menghindari penjelasan secara bukip tentang sesuatu yang jelas-jelas bukip. Dan gue udah ngomong di banyak kesempatan ya, sebenarnya ini dia udah lama terkenal ya, di sekitar pertengahan 2024. Tapi gue kayak merasa cringe aja gitu, pengen ngejelasin dia kayak I just don't want to. Nggak tahu kenapa kayak nggak usah bikin video tentang dia. Jadi kayak ya udah, satu kata yang bisa menjelaskan adalah ya cuman cringe aja gitu. Dan ya udah, dia rame aja karena hal cringe tersebut. Gue nggak bisa bikin kayak like 10 minutes video, 5 minutes video about it. That's all the context. Jadi kayaknya gak usah gue bikin video, gue bikin tweet atau story selesai gitu. Siapa Bang Hwa? Oh, dia terkenal gara video ini. That's it at the end. Dan ya, gue berusaha untuk nge-skip arc yang itu. Tapi ternyata dia masuk ke arc villainnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, si Hwa ini tiba-tiba tuh kayak dapet panggung lebih besar lagi. Dia bikin podcast, dan kalau lu dengerin podcastnya, gue gak ngerti dia ngomong apa, kayak serius like. So that's where you grew up, right? Yeah. Oh, what was your home life like? Kayak omongan dia tuh tentang rahasiain cowoknya siapa, dia kasih tis-tis cowoknya siapa, terus tentang gimana caranya menjaga hubungan dan lain-lain. Mungkin buat beberapa orang menyenangkan, tapi in my opinion, gue pribadi ya, selera gue kayak gue gak cocok dengerin podcast Hwa. Jadi ya gue gak tontonin, gue gak rutin ngikutin gitu. Tapi banyak orang ngikutin, dan ternyata sampai gede banget, bahkan sampai kolaborasi sama Mr. Beast. Ya, kita tahu lah Mr. Beast lagi berusaha untuk mempromosikan snacknya dia dan coklatnya dan juga Prime-nya KSI, Logan Paul dan kawan-kawan. Jadi ya, dia mesti ngelakuin marketing sebisa mungkin, dan kebetulan yang lagi rame adalah si Hwa, yang jelas-jelas namanya aja itu berasal dari sebuah hal yang bukip, tapi ternyata demografinya yang nonton banyak bocil di Amerika, dan Mr. Beast mempromosikan produk bocil ke orang yang literally namanya adalah ludahin itu cowok lu. Mr. Beast, why? Ya, jadi Mr. Beast bikin kayak semacam event gitu, nonton di bioskop podcast Hwa sambil minum Prime, terus makan Visible, terus makan Lunchly. Yeay, peak of brain rot. Mau ironi tapi udah terlambat, jadi ya yeay. Nah, akhir-akhir ini tuh dia bukan diduga lagi sih, udah bener-bener berat nih kasusnya ke dia. Itu menipu fansnya sendiri sebesar 50 juta US dollar, yang kalau dirupiahin segini. Bagaimana cara nipunya? Klasik banget, dan ini emang lagi ngetren dilakuin sama banyak konten kreator di luar Indonesia. Sekali lagi saya tekankan, ini konten kreator di luar Indonesia, yaitu dengan cara rug pull, yaitu tiba-tiba ngeluarin koin kripto yang yada-yada, pokoknya kamu bakal dapatkan event khusus, dapat ini khusus dan lain-lain, beli koinnya segera, dan mungkin aja katanya bakal naik value-nya kan, mungkin gitu, nggak tahu bener apa enggak. My hawk meme coin is love! Tapi seperti kejadian yang sudah-sudah, ketika konten kreator yang aneh, yang sus bikin koin, atau bahkan ini konten kreator yang tiba-tiba terkenal terus bikin koin, ya rug pull lah. Rug pull adalah istilahnya, ya project lu ditinggal aja gitu, terus kayak harganya yang tadinya berapa jadi berapa. Gue gak akan capek-capek ngejelasin bahwa ini semua balik ke basic ekonomi, bagaimana supply versus demand. Kalau supply-nya dikit, demand-nya banyak, harganya naik. Bagaimana biar harganya naik? Tentu saja dengan marketing gila-gilaan, dipromosiin, di ngomongin, dibikin FOMO orang. Terus bagaimana biar supply-nya dikit? Ya dibeli sama orang-orang tersebut
tersebut atau disimpan atau dikuasai sama yang bikin koin. Dan di sini developernya, gue nggak tahu apakah ini keinginan hak tuanya atau orang di balik developer hak tua koin ini itu nyembunyiin sekitar 90% lebih supply. Jadi 90% lebih supply koin yang terbuat dari nol itu dikuasai sama yang bikin koin. Market ngerasain sisanya, jadi yang punya kontrol terhadap harga tersebut ya siapa lagi kalau bukan yang pegang 90% lebih koin ini. Lu ngerti gak sih basic ekonomi? Lu kontrol supply, lu penguasa supply, ya harga bisa dibayarin dengan sesuka hati kalau udah kayak gini nih. That would be this by Bubble Maps, which showed 96% of the supply was controlled by the team. Dan ya, kejadian itu pun terjadi dalam satu malam. Jadi cepat banget, jebret, tahu-tahu dikeluarin, jebret, tahu-tahu rug pull, dan terjadilah transaksi yang senilai 50 juta US dollar. Tapi belum tahu nih per orang atau per rug pull berapa atau rugi berapa, kan beda-beda. Ada banyak orang di situ, tapi kira-kira ada sekitar 50 juta US dollar yang hilang. Hal ini udah diinvestigasi sama CoffeeZilla, salah satu konten kreator yang gue suka banget. Dia suka banget menginvestigasi tentang hal-hal kayak gini. Gue saranin kalian nonton video CoffeeZilla dulu untuk dapetin hal yang lebih detail. Bahkan CoffeeZilla-nya sempat masuk untuk meminta pernyataan dari orang-orang yang terlibat di koin ini, dan pada saat dia berusaha untuk menginterview, orang-orangnya malah tantrum. I have questions. I'm raising my hand. Hey guys. What CoffeeZilla? Hey, this is one of the most miserable, horrible launches I've ever seen in my life. Okay, then And why I've the been are you on? profiting from the There's rug no pull. I rug think it's pull relevant. because we didn't pull a rug. I don't know what you're trying to say. It's not true. That's defamation. Doc, You're saying do CoffeeZilla. the math. Do It's the math. defamation. You're saying You that we pulled a rug. There was you no rug released pull. 3%. You're defaming our character. Are you not gonna let me talk? You just talk over me. You talk over me. I'm hearing bullshit. Jadi bayangin, kacau banget kan, ini semua terjadi begitu saja. Dan bahkan menurut CoffeeZilla, ini tuh dia kayak triknya bukan ngincer para crypto bros yang udah ngerti sama rakpul gini. Yang diincer sama tim hak tua adalah orang-orang yang emang fansnya hak tua sendiri, yang masih belum paham dan terlalu ngikutin atau terlalu experience sama dunia kripto. Makanya di sini muncul dua perbedaan pendapat yang cukup signifikan di internet melihat kasus dari koin hak tua ini. Yang pertama adalah ketika lu ditipu sama hak tua girl, ya you deserve it katanya, kayak mampus lu gitu ya, lu masa nggak belajar pengalaman-pengalaman dan lain-lain. Tapi ada perspektif lain yang bilang bahwa yang ditipu ini bukan kayak crypto bros yang udah biasa di lingkungan ini dengan pengalaman ini gitu, yang tahu gimana cara menggunakan cryptocurrency, Bitcoin dan kawan-kawan koin-koin lainnya itu dengan lebih bijak. Jadi makanya ini korbannya ya si fansnya hak tua sendiri gitu, yang percaya, yang naruh kepercayaan penuh sama cewek yang tiba-tiba jadi terkenal ini. And I know what you're thinking. Who falls for this? Well, unfortunately, with situations like this, they're not targeting crypto bros. They're mostly targeting, like, actual fans who've never been involved in, the crypto space before. They don't know any better, and you're gonna hear. Dan karena saking besar isu ini, dan gua rasa juga udah terlalu banyak hal rakpul kayak gini, ada law firm atau semacam kantor hukum, kantor pengacara gitu, yang nawarin bantuan untuk ngesu atau ngeperkarain si hak tua yang dicurigai merugikan gitu. Mereka mau bikin class action, mereka mau nuntut ke pengadilan si hak tua ini telah menipu masyarakat Amerika. Wah, jadi makin panjang, dan sampai sekarang si hak tua belum angkat bicara, setidaknya sampai gua syuting. Jadi inilah ujung dari terkenal cepatnya seorang hak tua, podcast-podcastnya yang hak tua, dan koinnya juga yang hak tua. Sorry kalau akhirnya gua ngebahas hak tua, gua udah berusaha untuk nggak ngebahas dia, tapi hal ini sangat perlu di coverage menurut gua biar banyak orang jadi lebih belajar lagi dan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, apalagi ngomongin urusan kripto-kriptoan kayak gini. Banyak banget yang mulai mencurigai kalau gue itu kayak anti banget sama kripto. Enggak, gue nggak anti kripto, bahkan gue udah mempelajari kripto dan menurut gue memang blockchain is the future. But ya, tapi lu nggak boleh tutup mata dong sama beberapa orang, dan udah mulai makin banyak yang memanfaatkan ya kripto-kriptoan ini untuk merugikan orang lain. Makanya kalau misalnya gue ada salah atau ada keliru penjelasan mengenai teknologi atau bagaimana cara kerjanya, dan lu mau koreksi gue, silakan lakuin di kolom komentar di bawah. Oh ya, tambahan, lu tau nggak kalau misalnya si tim hak tua tuh ngeles gitu di CoffeeZilla, bilangnya ini gara-gara sniper. There's no rug pull, and it's not done by us. Yes, snipers sniped it up to an insane market cap. No, it's and not dumped just it. snipers. That was not us. Not That just was that, listen. you know that. Sniper yang dimaksud tuh kayak orang yang tahu momentum gitu. Jadi dia beli duluan, koinnya banyak gitu. Terus abis udah orang-orang pada ikutan beli, harga naik, langsung dijual. Jadi dia bilang ini sniper nih, bukan tim kita. Pertama, ini kan anonimus ya, maksudnya bisa dompet dengan nama random dan taunya itu tim lu sendiri gitu, dan bilang aja oh itu sniper gitu. Kedua, lu tuh bikin pre-sale, literally lu bikin pre-order gitu, kayak apa ya, belum bisa dimainin tapi udah bisa dicicipin gitu, early access gitu loh. Ya sniper dari mana kalau ada early access? Namanya ya lu ngasih akses orang untuk jadi sniper dong. Lie to say her team didn't sell tokens. Well, they pre-sold them, and then those investors dumped on your fans.
That's the problem. Dan yang terakhir, orang-orang nuduh kalau snipernya itu yang berusaha untuk menghancurkan ini semua. Padahal, kata Coffeezilla, Almost $2 million from this fee. Meanwhile, on Dex Screener, you can see the sniper, which is the number one trader on this coin. They made about $1.3 million. kasar ya, lu nuduh sniper yang katanya ngambil untung. Meanwhile, tim developer lu itu udah ngambil untung lebih dari keuntungan si sniper tersebut. Karena setiap transaksi itu ada fee-nya gitu. Dan fee-nya gede banget, yang katanya fee-nya itu untuk menangkal sniper. Yang dimana sniper juga terjadi. Dan lu juga dapat untung dari kelakuan sniper tersebut. Dan untungnya lebih dari sniper tersebut. Jadi lu ngerti gak? Jadi kayak, ya gitulah. Makanya nggak kaget kalau banyak orang itu kesel banget dan ngeributin banget. Dan bahkan sampai ada pengacara gitu. Sampai ada kantor pengacara yang pengen mengkasuskan ini. Karena mungkin mereka bukan cuman ngiklanin random gitu. Mereka melihat peluang untuk kasus ini benar-benar dijalankan. Tapi sekali lagi, kalau ada salah, koreksi, tambahan, kritik kalau omongannya soal Bitcoin atau kriptonya ada keliru, di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian bisa melihat sisi lain dari hak tua yang gua nggak bisa lihat? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lebih mendalam mengenai fenomena internet di luar Indonesia, kalian bisa support gua dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gua udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.